Syifa, Afifah, Mufa, Zahra, Adel, Alita, Maisa, Farhana, Atia, Rahel, Rindu, Amira, Aila, Alika, Sakira, Salsa. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas pelajaran apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ustadz harapkan setelah kita membahas pelajaran ini, anak-anak Ustadz dapat mengerti dan memahaminya serta bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Apa saja bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Sama seperti manusia, tumbuhan juga punya bagian-bagian tertentu. Bagian tumbuhan tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Tumbuhan bernapas lewat apa sih? Ada yang tahu tumbuhan bernapas lewat apa sih? Gak ada. Perasaan tumbuhan gak punya mulut deh. Terus makanannya dari mana ya? Anak-anak Ustadz, apakah kau pernah berpikir seperti itu? Pada dasarnya tumbuhan itu sama seperti kita loh. Tumbuhan merupakan makhluk hidup. Jadi tentu saja tumbuhan punya hidung dan mulut untuk bernapas dan makan. Tidak hanya itu saja, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian lain yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di materi ini akan dijelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Apa-apa saja? Umumnya bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, akar. Ada yang tahu sini akar? Bagaimana akar tumbuhan? Seperti apa? Akar adalah bagian tumbuhan yang letaknya bisa di dalam tanah atau di luar tanah. Tapi kebanyakan akar tumbuhan letaknya dalam tanah. Ya, akar berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Baru kita tampakkan contohnya ya. Seperti inilah akar tumbuhan yang ada di dalam tanah ataupun di dalam pohon. Dari sini ada dua model akar. Yang pertama akar serabut dan yang kedua akar tunggang.
kelapa. Di luar ada pohon kelapa. Berarti pohon kelapa itu termasuk akar serabut. Dan ada juga pohon pepaya. Akar tunggang bagaimana? Ada yang tahu? Akar tunggang. Tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Seperti contoh pohon durian dan kacang hijau. Nah, kita akan membahas yang kedua, yaitu batang. Batang adalah tempat tumbuhnya cabang atau ranting. Batang tumbuhan letaknya di atas tanah. Fungsi batang yaitu mengandung air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai tempat cadangan makanan. Ada yang tahu bagaimana batang? Batang pohon. Apa kegunaannya? Tadi kegunaannya Ustaz bilang tadi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, serta sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang ketiga ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya daun akan berwarna hijau karena mengandung klorofil, yaitu zat warna hijau tumbuhan. Daun terdiri dari 3 bagian, diantaranya pelepah, tangkai, dan helai daun. Daun memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, di sini ada jenis-jenis daun. Bisa kita lihat. Jenis-jenis daun ada 4 macam. Yang pertama daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Ada yang tahu contoh daun menyirip? Anak-anak ada yang tahu? Daun menyirip contohnya seperti saya temukan daun mangga, ada di sana. Daun jambu, daun rambutan, dan sebagainya. Yang tahu daun sejajar? Contohnya? Kelapa. Ya, bagus. Ada lagi? Selain daun kelapa? Seperti yang dilakukan tadi, daun kelapa. Ya, pertama daun kelapa, rumput, padi, daun jagung, tebu, dan sebagainya. Sudah ada pahamkan, kita masuk ke bagian keempat, yaitu bunga. Ada yang nggak tahu bunga? Tahu semua kan bunga? Bunga apa saja yang tahu kalian? Bunga apa ada di rumah? Ada buah kalian? Di rumahmu gak ada bunga? Oh, Atifah gak ada bunga juga? Siapa yang ada bunga di rumahnya? Oh, terlembut. Atifah, apa bunga di rumahmu?
Siapa lagi kaum muda? Angkat bunga apa aja kan di rumahmu? Rindu bunga apa aja di rumahmu? Apa? Cenderung baru kaktus. Siapa lagi yang ada bunga di rumahnya? Oh, Rahel. Kaktus. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, proses perkembangbiakan ini bisa kita sebut sebagai penyerbukan. Tujuannya untuk menghasilkan buah. Nah, di sini saya akan menampakkan bagian bunga. Di sini ada tangkainya, kelopak, putih, benang sari, dan mahkota. Bunga pun ada mahkotanya. Jadi pengertian tangkai bunga untuk menghubungkan bunga kepada batang. Kalau ada tangkai bunga, bahwa ada bunga itu. Kelopak untuk melindungi kuncup ketika bunga sedang berkembang. Mahkota untuk membantu proses penyerbukan dengan cara mengundang serangga agar hinggap dan menghisap nektar. Benang sari yaitu alat perkembangbiakan jantan. Putih yaitu alat perkembangbiakan betina. Dan ada yang kelima, buah. Ada yang nggak tahu buah? Ada tahu semua kan buah? Atau ada lagi yang nggak tahu buah? Oh, salsa. Tahu punya buah? Seperti yang sudah disebutkan di poin sebelumnya, buah adalah hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Ada buah, terdapat biji tanaman yang diselimuti oleh daging buah. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan serta melindungi biji. Jadi ini saya akan menunjukkan buah apa ini? Ada yang nggak tahu buah mangga? Biar Ustaz kasih tahu ada isi buah mangga, pas berbuah. Jadi ini kulit mangganya. Ini kulit mangga, ini isinya. Kalian makan mangga kulitnya atau isinya? Atau ada yang makan batunya? Makan. Ini kulitnya, buahnya, bijinya. Atau masih ada yang belum tahu biji mangga? Oh, tapi Pak, tahu ya biji mangga? Gimana modelnya? Rambut. Kalau belum juga mana berambut itu? Kan? Mana deh? Jadi ini kulitnya ini juga bisa dan tidak tembus air. Biasanya dikenal dengan kulit buah. Yang terakhir kita masuk ke yang berikutnya, yaitu biji. Biji ada 3 bakal tumbuhan baru. Akhirnya semua tanaman bisa tumbuh dari biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biji berkeping 1 monokotil dan biji berkeping 2 dikotil.